Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji-Nya. Mari kita mau datang. Mari sama-sama kita memuji. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini, urapi setiap hati kami. Biarlah saat-saat ini menjadi saat-saat yang indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu.
Haleluya. Adapun pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur, kembali kami boleh berhimpun, beribadah bersama-sama di bait Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kami, sehingga dimampukan kami boleh memasuki bulan yang baru, hari kelima di bulan September ini. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, yang kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sekali lagi terimalah syukur kami melalui ibadah ini, dan berkenanlah Engkau Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, melawat, menjamah, mengurapi kami, sehingga kami beroleh penyegaran roh kami melalui ibadah ini Tuhan. Urapi seluruh pelayan-Mu, jadikan saluran berkat bagi kami. Mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun sampai di tempat ini dengan selamat. Kuduskan ruangan ini, peralatan-peralatan yang kami gunakan, sehingga kami boleh terus memuji beribadah dengan sukacita. Dan kami menolak segala gangguan, segala kuasa, segala hal-hal yang ada di luar kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kuasa Roh Kudus yang boleh bersemayam bersama kami. Dan lindungi kami, jauhkan dari paparan virus, penyakit, dan sebagainya. Terima kasih Bapa, kami akan memuji, memuliakan Kau, dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan berkat untuk ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya sapa sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom, luar biasa. Apa kabarnya? Dahsyat. Mari sama-sama kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Membawa hidupku
Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena dalam Matius berkata bahwa sehelai rambut kita jatuh, Tuhan pun tahu. Berapa rambut yang ada di kepala kita, Tuhan pun tahu. Segala persoalan yang ada dalam hidup kita, Tuhan Yesus juga tahu. Dan sampai selama-lamanya, kami mau percaya Tuhan, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau
kami memuji, menyembah-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan duduk diam untuk merenungkan sebagian dari kebenaran sabda-Mu. Mari Tuhan, urapi kami, berkati kami, sehingga kebenaran firman-Mu tidak akan terbuang dengan sia-sia, namun sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Mohon berkat sepenuhnya untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru. Ada lagunya lagi, September ceria, gitu ya. Hari kelima di bulan September. Dan adakah kita masih mampu merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Karena itu layaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini juga tema firman Tuhan pagi hari ini yang bersama-sama akan kita renungkan bersama, yaitu sudahkah Anda bersyukur? Sudahkah Anda bersyukur? Kita akan membaca satu nats dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Kita sudah sering mendengar bahwa yang namanya mengucap syukur dalam segala hal, itu menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Ya. Banyak orang Kristen beranggapan, oh bersyukur itu gampang Pak, tinggal mengucapkan kata-kata melalui bibir kita, gampang gitu. Namun fakta membuktikan ternyata yang namanya mengucap syukur itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Jangankan dalam kondisi yang susah, kondisi yang bermasalah, kondisi yang berbeban berat. Wong dalam kondisi yang baik, kondisi yang normal, kondisi yang nyaman sekalipun, ternyata ada banyak orang sulit untuk mengucap syukur. Bahkan ada yang dengan sengaja melupakan. Artinya sengaja melupakan, tidak bersyukur, tidak ada niat untuk bersyukur. Padahal kalau kita membaca Alkitab, ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan, yang memotivasi kita untuk mengucap syukur. Artinya apa saudaraku? Artinya hal pengucapan syukur itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dan yang namanya mengucap syukur tidak boleh disepelekan, tidak boleh diabaikan, apalagi dilupakan dalam hidup kita. Saya mau bertanya, menurut saudara, air mata itu penting apa enggak? Air mata penting apa enggak? Penting, ya. Tahukah saudara, kalau mata kita sampai tidak bisa mengeluarkan air mata, ada slide-nya, ya, kalau sampai tidak bisa mengeluarkan air mata, kita harus operasi loh. Kita harus opnam. Hanya gara-gara tidak bisa mengeluarkan air mata. Nah, artinya air mata itu penting. Artinya menangis itu juga penting. Kalau menangis itu penting, berarti yang namanya persoalan itu juga penting, saudara. Yang namanya sakit penyakit itu juga penting, saudara. Inilah realita kehidupan yang harus kita alami. Persoalan, masalah, sakit penyakit, itu akan membuat kita sebagai biji mata Allah menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih indah lagi.
Ya, sama seperti mata kalau tidak bisa mengeluarkan air mata tadi, mata menjadi sakit, bermasalah, bahkan harus operasi. Nah, tapi dengan adanya air mata, mata itu tetap terpelihara, tetap bisa nampak bagus, nampak indah, berfungsi dengan normal. Sama halnya dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tidak mau menghadapi yang namanya masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan sebagainya, engkau dan saya tidak akan pernah bertumbuh menjadi orang Kristen yang indah, yang baik. Ya, kita akan jadi orang Kristen yang manja, kolokan, semaunya sendiri, dan seterusnya. Nah, dengan lain kata, dalam kondisi apapun, mari kita belajar tetap mengucap syukur. Amin. Baik, kita belajar 3 hal pagi hari ini. Kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama saudara, kenapa kita harus bersyukur? Karena status kita adalah anak Allah. Karena status kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, Saudara, ada yang pernah sekolah minggu? Angkatan saya barangkali ada yang sekolah minggu. Masih ingat dulu ada lagu sekolah minggu sederhana, sering dinyanyikan, tapi sekarang kayaknya jarang ya. Lagu ini berkata, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ayo nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji kemuliaan Tuhan kita. Anda dan saya itu anak raja loh, amin. Lagu ini sederhana saudara, gampang dihafalkan, gampang diingat, buktinya saya ingat sampai hari ini. Ya. Tetapi apa yang diingatkan di dalam lagu ini sesungguhnya sangat-sangat penting. Bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tapi juga buat saudara dan saya sebagai orang-orang dewasa. Pentingnya di mana? Banyak orang yang lupa akan statusnya. Berpikir bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Ya. Karena berpikir dirinya bukan siapa-siapa, lupakan statusnya sebagai anak Allah, sehingga banyak orang Kristen hidupnya sering berbuat salah. Lah wong aku ya manusia biasa, aku statusnya sama dengan orang lain, ya wajar toh aku berbuat salah, berbuat dosa. Tidak peduli bahwa apa yang dia lakukan itu mempermalukan nama Tuhan. Status kita itu enggak main-main loh Bapak Ibu dan Saudara. Apa status kita? Anak raja. Layaknya pangeran di sebuah istana. Kalau pangeran itu berbudi, baik, mengasihi, sopan santun, nama raja ayahnya juga akan menjadi harum. Sebaliknya kalau meskipun rajanya itu baik, bijaksana sekalipun, kalau sikap anaknya enggak benar, sikap anaknya itu buruk, nama harum ayahnya ikut tercoreng, saudara. Coba dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat ya, sikap anak itu seringkali mempengaruhi penilaian akan orang tuanya. Bapak Ibu yang punya anak, maaf, kalau ada anak yang bandel, misalnya suatu hari Bapak Ibu lihat ya, ini anak kok nakal banget ya, bandel banget. Terus seringkali kalimat apa yang terucap dari mulut kita?
bocah kok nakal banget, anaknya siapa sih dia? Gitu kan? Bocah kok bandel banget, anak siapa sih ini? Loh, iya kan? Ujung-ujungnya kan orang tuanya yang disenggol. Anak siapa ini bocah ini bandel banget. Sering kan didengar begitu? Apakah anak kita pernah digituin? Hei bocah nakal, anaknya siapa kamu? Ya. Saudara, komentar seperti itu sering kita dengar. Apa yang diperbuat oleh seorang anak, sedikit banyak akan berdampak kepada orang tuanya. Ya, coba kita lihat satu klip lucu ya, ketika seorang anak dimarahi seperti apa. Dengar lagi kau mencubit-cubit kayak mana? Gak boleh mencubit ya Tian? Iya, Mak. Gak boleh mencakar ya Tian? Iya, Mak. Tangan. Kau masih bandel Tian? Enggak, Mak. Betul. Enggak, Mak. Kalau bandel, kucubit kau ya? Iya, Mak. Kayak mana mencakar? Ini. Kayak mana memukul? Ini. Kayak mana mencubit? Ini. Kayak mana menjambak? Ini. Kayak mana menunjang? Ini. Kalau kau pukul lagi temanmu, awas kau ya? Iya, Mak. Kau dengar? Iya, Mak. Betul. Iya, Mak. Kalau kau cubit lagi, kuhukum kau ya? Iya, Mak. Bilang, aku nggak bandel lagi, Mak. Aku enggak pandai lagi, Mak. Aku nggak bandel lagi, Mak. Aku enggak pandai lagi, Mak. Terus, Aku enggak pandai lagi, Mak. terus, Orang pandai lagi, Mak. terus, Orang pandai lagi. terus. Pandai lagi, ya. Kaki. Mak, aku nggak bandel lagi. Coba pukul dulu tanganmu, pukul tanganmu. Pukul tanganmu dulu. Tanganmu. Cubit. Cakar. Jambar rambutmu. Udah. Aku nggak bandel ya, Mak. Aku enggak pandai, ya, Mak. Aku jadi anak yang baik. Aku tadi yang baik, Mak. Betul. Betul, Mak. Betul ya, Mak? Betul, Mak. Janji, Mak. Tadi, Mak. Aku nggak bandel. Aku enggak pandai. Udahlah, anakku, Mak. Iya, masih ingat waktu kecil kita dimarahi begitu ya. Kalau di sekolah saya ingat ya, begitu nakal, tulis, aku tidak akan nakal lagi. 2 halaman itu suruh nulis pakai tangan kita begitu ya, hukuman untuk anak yang bandel. Nah, kenapa seorang anak nakal dimarahi? Karena sedikit banyak tingkah laku anak ini akan berdampak kepada nama baik orang tuanya juga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan sesungguhnya sangat luar biasa. Status kita sebagai anak, itu artinya kita juga sebagai ahli waris. Saudara dan saya dilayakkan untuk menerima berkat-berkat yang sudah disediakan Allah sebagai Bapa kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Status sebagai anak Allah itu status yang sangat terhormat, yang seharusnya kita syukuri, kita hargai lebih dari apapun juga. Kalau kita ini bangga menjadi anak dari orang tua kita, apalagi menjadi anaknya Allah. Ya, tentu kita jauh lebih bangga, saudara. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak memperhitungkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan yang luar biasa ini. Banyak orang Kristen tidak sadar akan statusnya sebagai anak Allah. Ya, hidupnya biasa-biasa saja. Apalagi kalau disuruh bersyukur, abot Pak, berat. Ya, kondisi kayak begini kok suruh bersyukur, Pak, masih bisa makan saja sudah puji Tuhan. Masih bisa makan saja sudah baik, ya. Kondisi seperti apapun, saudaraku, mari renungkan. Engkau dan saya ini adalah anak-anak raja.
Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan buat orang-orang lain yang belum di dalam Tuhan, amin. Jangan sampai nama Tuhan Yesus tercoreng hanya gara-gara tingkah laku kita yang menjadi batu sandungan itu. Ya, mari kita berperilaku sebagai anak Allah yang baik, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan kita bersikap sebagai anak Tuhan yang baik, itu sudah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, mulai hari ini, hal-hal yang tidak baik, mari kita singkirkan dari kehidupan kita. Itu wujud ucapan syukur, karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur, saudara? Karena Allah punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa mengucap syukur, saudara? Firman Tuhan katakan karena rancangan Tuhan selalu indah buat saudara dan saya. Amin. Di sini dikatakan Allah mengetahui rancangan-rancangannya. Renungkan itu. Kalau kita sadar bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana yang indah buat kita, maka kita mestinya bisa belajar bersyukur. Oh Tuhan, rencanamu selalu indah bagiku Tuhan. Apa yang kualami dalam hidupku, semua dalam rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur saudara. Ada sebuah kesaksian yang terjadi di tahun sekitar 1980-an. Ada seorang anak muda yang sangat cinta kepada Tuhan. Suatu hari dia mengikuti KKR malam hari di sebuah gereja. Dia menyanyi dengan sukacita, dia melompat, dia menari, dia semangat sungguh-sungguh. Ya. Kemudian selesai mengikuti KKR, dia berjalan kaki pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari lokasi gereja itu. Dia berjalan di atas trotoar. Ya, dan sambil berjalan dia terus menyanyi, ingat pujian yang tadi diajak oleh WL untuk menyanyi. Dia nyanyikan itu sambil berjalan, hatinya senang sekali, hatinya sangat mengasihi Tuhan. Tiba-tiba apa saudara? Ada seseorang sedang menyetir mobil dalam kondisi mabuk. Dan mobilnya naik ke atas trotoar, menghantam kaki kanan anak muda ini. Tas! Itu ya. Ketika anak muda ini tersadar, dia sudah terbaring di sebuah rumah sakit, dan dia melihat kaki kanannya sudah diamputasi, dipotong karena ditabrak mobil tadi. Menyadari bahwa kakinya sudah diamputasi, dia begitu marah kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Aku pergi bukan dugem, aku beribadah, aku mengikuti KKR di gereja. Kenapa engkau izinkan aku ditabrak dan kakiku harus dipotong seperti ini? Dia marah-marah sama Tuhan, saudara. Setelah sembuh, kaki kanan anak muda ini diberi kaki palsu, ya, dipakaikan kaki palsu supaya tetap bisa berjalan meskipun ya mungkin agak pincang karena menggunakan kaki palsu. Dia tidak mau ke gereja lagi, dia sangat kecewa kepada Tuhan kenapa harus mengalami kejadian seperti ini. Seiring waktu berlalu, akhirnya dia memiliki kerinduan untuk kembali datang ke gereja. Dan dia datang ke gereja, dia mulai bersemangat lagi di dalam memuji menyembah Tuhan. Pada saat itu, hamba Tuhan mengadakan altar call. Siapa yang mau melayani Tuhan, siapa yang mau diutus sebagai utusan Injil, utusan misi, silahkan maju ke depan. Saudara, anak muda yang cacat kakinya ini maju ke depan. Dia berlutut,
Dia menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Singkat cerita, gereja mengutus dia untuk berangkat menjadi penginjil untuk memenangkan jiwa, dan dia dikirim ke Afrika, ke benua Afrika. Dia sudah siap. Dia cinta Tuhan luar biasa. Kemudian dia masuk ke sebuah pedalaman di Afrika, di mana di pedalaman itu daerahnya masih daerah yang animisme. Penduduk masih menyembah dewa-dewa, belum mengenal Tuhan, apalagi Tuhan Yesus. Ketika dia masuk ke pedalaman itu, dia tertangkap oleh suku asli yang ada di pedalaman itu. Dia ditangkap, dia dikurung, dan dia disiapkan untuk menjadi makanan bagi pesta adat suku di daerah itu. Suku-suku itu senang sekali melihat dia karena dia putih bersih, orang bule ya, putih bersih dan badannya besar. Mereka bilang ini makanan enak, ya, ini maknyus ini. Nah, pada malam hari pesta adat, pemuda ini dibawa ke depan untuk disembelih, ya, mau dipotong dagingnya untuk pesta. Dan saudara, yang pertama kali mereka akan potong adalah kaki kanannya. Ya, kalau potong dari kakinya kayak kita beli daging ayam ya, ayam satu potong, cekernya dulu dipotong gitu ya. Kaki kanannya dipotong. Ketika orang-orang pedalaman itu primitif itu memotong kakinya, mereka merasa kesulitan, keras sekali dan tidak mengeluarkan darah. Ya, mereka tebas berkali-kali tidak putus. Mereka kaget dan mereka berpikir dia adalah dewa, saudara. Dan semua menyembah anak muda ini, ya, karena dianggap dewa. Nah, singkat cerita, melalui peristiwa itu dia bisa memberitakan Injil, sehingga seluruh daerah pedalaman itu akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak muda ini kemudian berlutut mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Gara-gara kakiku hancur dan aku harus pakai kaki palsu, aku bisa memenangkan begitu banyak jiwa di pedalaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, rencana Tuhan selalu indah buat umat yang dikasihi dan mengasihinya. Anak muda ini dapat mengucap syukur atas apa yang dia alami, dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa sebagai seorang penginjil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita merenungkan, rencana Allah itu bukanlah rencana kecelakaan. Amin. Meski seringkali kita menganggap itu kecelakaan. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, kita langsung menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan? Aku ini setia ke gereja, setia beribadah, setia melayani, setia memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Tapi kenapa sekarang aku terdampak gara-gara COVID? Usahaku mundur, kesehatanku terganggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita mulai meratapi nasib kita dan berpikir rancangan Tuhan itu jelek, tidak baik atas kita. Saudara, mari kita belajar. Ya, di balik masalah selalu ada berkat. Amin. Ya, renungkanlah itu. Di balik masalah itu sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan berkat buat kita. Sayangnya kita nggak kuat ketika diuji dengan masalah, sehingga bukan berkat yang datang, tapi malah tambah masalah lagi. Karena itu jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain kalau kita sedang bermasalah dalam hidup ini. Tetap belajar bersyukur, ingat rencana Tuhan, rancangannya selalu mendatangkan kebaikan. Allah tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. Dia Bapa yang baik, saudara. Takkan pernah kita dibiarkan sendirian. Takkan pernah kita dicobai melebihi kemampuan kita. Amin. Saya sudah buktikan itu, saudara. Ya, beberapa hari yang lalu seorang hamba Tuhan yang lebih muda dari saya telepon, Om,
kemarin saya masuk rumah sakit Om. Oh ya kenapa? Jantung Om. Loh, wah saya kaget kan, karena nggak pernah dengar dia sakit jantung. Loh, apa yang terjadi? Itu malam itu tiba-tiba dada kiri saya sakit sekali Om, sakit sekali, nggak kuat saya. Ya. Terus saya dilarikan ke rumah sakit. Dokter cek, katanya jantung saya nggak bagus, harus kateter dan seterusnya dan seterusnya. Oh, terus saya ingat Om Yunus, karena Om Yunus kan pernah ngalami sakit jantung juga ya Om. Itu gimana Om enaknya buat saya Om? Wih, jadi dokter juga saya ya. Pengalaman yang saya terima dari Tuhan, kesembuhan ilahi yang saya terima dari Tuhan, saya tularkan kepada dia. Ya, saya tahu kamu stres, saya juga pertama kali divonis begitu stres, ya. Lemes, nggak doyan makan, bobot saya susut dengan cepat, ya, pucat. Tapi kemudian mari kita ingat, Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Kalau kita diizinkan sakit, Mas, saya bilang ke dia, tetap bersyukur, tetap ingat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan jalani semua proses medis yang itu bisa menolong kita. Tuhan bisa pakai semua itu menolong. Ya, saudara, saya percaya rancangan Tuhan selalu baik. Meskipun saat kita sedang mengalami sesuatu yang buruk, kita berpikir tamat riwayat kita menjadi sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar mengingat kembali firman Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu baik, bukan rancangan kecelakaan. Hari ini kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Tapi sebenarnya jauh di depan sana, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik kalau saudara dan saya kuat menghadapi ujian, menghadapi cobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mulai hari ini jadilah orang yang tidak suka mengeluh, tapi bersyukur. Ya. Saya kadang-kadang latah bilang apa? Aduh. Ya, itu dari kecil saya latah aduh. Apapun aduh gitu ya. Padahal bukan sakit, bukan apa, tapi aduh gitu ya. Nah kalau saya lagi ngomong aduh gitu ya, padahal bukan karena sakit, bukan karena masalah, langsung saya diingatkan pacar saya, ayo ngomong aduh. Iya ya, kok aduh sih ya, puji Tuhan gitu ya, harusnya puji Tuhan. Bahkan saat kita kesakitan sekalipun, puji Tuhan. Sama-sama kita mengeluarkan kalimat, kenapa tidak memuji Tuhan saja daripada aduh ya, wah ya. Mari kita belajar begitu. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kebaikan Allah selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Ayat kesayangan kita semua barangkali, Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. God is good. Allah itu baik. Amin. Saudara percaya Allah itu baik? Amin. Allah itu baik. Bukan hanya baik, Allah akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Memang dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Segala sesuatu loh saudara. Baik itu hal manis, pahit, asam, asin, Allah turut bekerja di sana. Apapun yang sedang terjadi, pahitkah itu, maniskah itu, asamkah itu, asinkah itu, tetap akhirnya sesuatu yang manis akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kebaikan Allah akan selalu menuntun kita kemana? Kepada rencana Bapa yang ada di surga. Ya, Mazmur 23 katakan apa? Allah menuntun kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Dia membaringkan aku. Haleluya, Dia menuntunku.
Haleluya, hafal ya. Ada baiknya saudara, cobalah menghafal ayat-ayat yang bisa menjadi kekuatan. Sehingga saat kita merasa kekeringan dalam hidup ini, kita ingat firman Tuhan, Dia akan menuntunku ke air yang tenang. Saat kita mengalami kesulitan secara ekonomi, kita ingat Dia akan membawaku ke rumput yang hijau. Saat kita ketakutan dalam kondisi yang penuh dengan permasalahan, ingatlah gadamu dan tongkatmu, ya, itu yang melindungi aku. Amin. Luar biasa saudara, punya Tuhan sebaik itu, sehebat itu kok kita masih selalu mengeluh, takut, khawatir, meratapi nasib, dan seterusnya. Marilah kita mengucap syukur, karena Allah itu baik. Tadi WL sudah mengajak kita kan menyanyi, Allah itu baik, Tuhan itu baik. Ya, Dia tidak akan pernah membuat satu kejahatan pun dalam hidup kita. Meskipun saat kita mengalami, kita menganggap itu sesuatu yang sulit, yang berat. Coba kita lihat satu klip ya, klip yang kedua, tanah liat atau proses ini ya. Iya. Barangkali kita seperti apa tadi? Teko yang dibuat dari tanah liat tadi ya. Harus mengalami proses dipotong-potong, dipukul-pukul, diiris-iris dan seterusnya. Tapi hasil akhir dia menjadi satu benda yang sangat indah, bernilai seni tinggi dan mahal harganya. Hidup kita juga seperti itu, saudara. Proses, ya. Tapi Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang indah pada waktunya, amin. Asalkan kita siap dalam menjalani proses itu. Baru proses sedikit aja kita seringkali sudah emosi, sudah marah. Saudara, satu saat saya akan menaruh satu barang di lantai begitu ya. Kebetulan di atas barang saya menaruh ini ada rak buku dari kayu yang nempel di dinding. Nah, karena agak terburu-buru saya menaruh barang itu, ya katakan itu UPS gitu ya. Saya taruh agak buru-buru karena mau webinar ya. Waktu saya menunduk, kepala saya kejedut rak kayu ini, saudara. Sudah kemerungsung begitu ya, buru-buru ya. Masih kejedut lagi. Wah,
emosi saya ya, emosi. Pendeta bisa emosi loh saudara. Jangan dipikir pendeta itu sabar terus, kadang bisa emosi. Ya, kalau kita lagi kondisi suntrut, banyak kerjaan gini itu ya, hari-hari ini kan saya lagi banyak menyelesaikan pekerjaan untuk laporan pertanggungjawaban saya sebagai ketua sinode yang kan berakhir akhir bulan ini ya. Jadi, wah, begitu kejedot sakit enggak saudara? Sakit. Saking sakitnya, saking emosinya, saya pukul itu rak kayunya, tegas gitu ya. Apakah kemudian yang terjadi, apakah raknya teriak-teriak, aduh sakit gitu. Saya yang teriak sakit, aduh ya, lecet saudara sini saya. Kemudian ketika sadar, ketika selesai mengalami itu, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan, aduh, baru kejedot rak kayu saja sudah emosi ya. Ya, di sini kita perlu belajar pengendalian diri. Ya, karena kadangkala emosi bisa datang kapan saja, apalagi kondisi lagi kurang baik ya. Tapi ketahuilah saudara, untung saya hanya kejedot rak kayu. Bayangkan kalau itu rak besi, apa yang terjadi dengan kepala saya? Opnam saudara. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, kejedot rak kayu meski sempat emosi. Artinya apa? Kebaikan Tuhan masih dinyatakan dalam hidup saya. Ya. Pernahkah saudara merenungkan seperti itu di balik setiap peristiwa yang mungkin sulit, pahit, menderita yang saudara alami? Bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah, Tuhan tetap menyatakan perlindungannya atas kita. Puji Tuhan. Sebagai penutup, ucapan syukur itu merupakan salah satu tanda seseorang memiliki kedewasaan rohani, sebab dia dapat menerima setiap situasi yang sedang terjadi. Sikap hati yang selalu bersyukur akan menyenangkan hati Tuhan. Dan memang kita layak untuk bersyukur kepada Dia. Karena Tuhan sudah memberikan kita status sebagai anak-anak Allah. Kita layak bersyukur kepada Tuhan karena Dia punya rencana yang indah buat kita. Kita layak bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya selalu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Amin. Tadi pagi waktu bangun tidur, Bapak Ibu Saudara sudah bersyukur belum? Nah, ada yang belum katanya, nanti pulang bersyukur ya, atau nanti waktu berdoa bersyukur. Awalilah setiap hari dengan ucapan syukur. Maka yang terjadi sepanjang hari itu, damainya Tuhan, shalomnya Tuhan akan melingkupi kita, dan hidup kita akan berbahagia. Ya, jadi enggak perlu harus dikirimi apa itu kata-kata semangat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wah, kan enggak usah diingatkan begitu, asal kita ini mampu bersyukur saja, hari itu kita akan selalu bahagia. Nah, sudahkah Anda bersyukur? Pertanyaan itu dijawab masing-masing secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Semua Baik. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dan Saudara. Dari semula Tuhan menciptakan kita, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat kita semua. Haleluya. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik. Semua. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Semua baik, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Endapkan
sejenak kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Renungkan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Apapun itu saudara yang sedang kau alami. Satu pertanyaan diberikan kepada kita semua. Sudahkah Anda bersyukur? Atau sebaliknya, hidup ini dipenuhi sungut-sungut, keluh kesah, ratapan, caci maki, umpatan, dan kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Renungkan, apa yang Tuhan beri kepada kita jauh melebihi kesulitan, masalah, penderitaan, sakit, penyakit yang sedang kita alami saat ini. Tetaplah belajar mengucap syukur. Beri Tuhan yang terbaik dari hidup kita, karena Dia sudah memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan lupakan kebaikannya. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu merancangkan kebaikan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tapi seringkali kami yang meninggalkan Engkau, kami menyalahkan Engkau, kami mengutuk Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biar pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali betapa kami layak untuk bersyukur kepada Tuhan. Engkau memberi kami status anak-anak Allah. Engkau merancangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Dan Kau terus memproses kami menjadi pribadi anak-anak-Mu yang siap tahan uji, yang hasil akhir akan menjadi pribadi-pribadi yang indah, pribadi yang berkenan di hati-Mu. Sekali lagi mampukan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah begitu baik kepada kami naikkan rasa syukur kami. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan berkati. Pengumuman Minggu 5 September 2021. Selamat datang dan selamat berbakti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah JMJ GTC. Mengundang kehadiran seluruh pemuda-pemudi dan remaja GUPDI Purwokerto dalam ibadah JMJ GTC yang akan diadakan secara onsite pada hari ini, Minggu 5 September 2021, pukul 10 WIB di ruang utama. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Johan Widodo. Pastikan saudara-saudari dalam kondisi sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan ketat. Terima kasih. Yang kedua, info komunitas tumbuh bersama. Mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara seluruh peserta dan pendengar komunitas tumbuh bersama dalam pertemuan komunitas tumbuh bersama pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 18 WIB di gereja. Materi akan disampaikan oleh Pendeta Yunus Ramadi dengan tema Kemanusiaan dan Keilahian Kristus. Bapak Ibu Saudara harap menerapkan protokol kesehatan ketat.
Pastikan dalam kondisi sehat, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Yang ketiga, laporan persembahan sarana-prasarana. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara dalam mendukung program sarana-prasarana di GUPD Jemaat Purwokerto. Laporan persembahan sarana-prasarana dapat dilihat pada tayangan layar LCD dan papan pengumuman gereja. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Gembala Jemaat, Majelis, dan staf rohaniwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Nama-nama yang berulang tahun minggu ini dapat dilihat pada layar LCD dan papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Apakah pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami? Kalau ada mungkin bersedia mengangkat tangan? Tidak ada? Ya, puji Tuhan. Seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID di Indonesia secara umum dan di Banyumas secara khusus, Pak Bupati optimis ya, kita sudah masuk level 2 sebenarnya ya, zona kuning, sehingga sudah mulai dibuka PTM ya, tatap muka di sekolah, kemudian beberapa bidang sudah mulai diizinkan dibuka, termasuk ibadah onsite di rumah ibadah sudah diperbolehkan sampai 50% ya, tidak dibatasi 50 orang, tapi 50%. Puji Tuhan, saya berharap tetap kita bisa menjaga diri dengan baik, ya, terutama prokes, jalankan dengan baik dan kita pasti aman, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu, Saudara yang belum vaksin, sekali lagi jangan menunda-nunda untuk divaksin. Ini minggu-minggu ini ke depan cukup banyak tawaran vaksin buat kita, ya. Kemarin saya ditelepon dari Kodim juga, Pak Yunus, ada tambahan lagi 150 untuk 12 plus ya. Kemudian nanti masih ada lagi dari beberapa tempat ya. Karena itu bagi yang belum vaksin, juga anak-anak kita, cucu-cucu kita 12 plus, silahkan mendaftarkan diri melalui Google Form yang di-share, di-upload di grup-grup WA jemaat ya. Daftarkan diri dan kemudian saudara akan menerima informasi kapan akan divaksin dan seterusnya ya. Yang dewasa apalagi jangan takut-takut ya, jangan takut-takut. Vaksin apapun itu baik buat kita ya. Dan kebetulan hari-hari ini Sinovac cukup banyak yang datang sehingga mungkin yang takut dengan vaksin yang lain bisa mendaftarkan diri ya. Baik, saya kira itu aja. KTB setiap Rabu kembali berjalan, JMJ GTC kembali jalan ya, dan katekisasi juga setiap minggu habis ibadah kita terus adakan. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca doa Bapa kami 1 bulan sekali, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita baca dengan sepenuh hati dan biar itu membekali kita sepanjang bulan ini. Mari kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu, kehadiran-Mu atas kami di tengah ibadah ini. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru boleh mengalir atas kami. Dan sekarang kembali kami berdoa syafaat untuk mereka yang sakit dan dalam pemulihan, untuk Ibu Eli Priyoy, Ibu Wati, Bapak Sunping, Ibu Subarjo, Ibu Welem, Ibu Sumina, nama-nama yang lain yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mungkin sedang mengalami paparan COVID sehingga harus melakukan isolasi mandiri dan seterusnya, kaum lansia yang lemah tubuh karena faktor usia. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya sesuai iman percaya mereka boleh mengalami anugerah kesembuhan dari Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan, pribadi-pribadi yang bergumul dengan studi. Kami ingat untuk anak-anak-Mu yang minggu-minggu depan ini akan menghadapi PTS. Tuhan, sertai mereka, beri kesehatan kekuatan tubuh yang baik, beri hikmat kemampuan mengerjakan setiap materi yang diberikan meskipun sebagian besar masih online, dan biarlah Kau pada waktunya beri nilai-nilai yang terbaik juga buat anak cucu kami. Masa depan mereka Tuhan sediakan yang terbaik. Makasih Tuhan, berdoa juga untuk yang bergumul dengan pasangan hidup, keturunan, studi, pekerjaan, rumah tangga yang bergumul dengan keharmonisan rumah tangganya, hubungan suami istri, orang tua dan anak, ekonomi keluarga, apapun itu Tuhan, pergumulan yang ada di tengah umat-Mu, bukakan jalan di dalam nama Yesus. Tuhan sanggup untuk menolong, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, asalkan kami sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Makasih Tuhan, berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan berkati mereka, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Berdoa untuk program gereja, ya mari Tuhan campur tangan, kami doakan kegiatan-kegiatan yang sudah dimulai secara onsite, Tuhan melindungi, menyertai, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, aman, lancar, dan jemaat-jemaat-Mu tetap diberi kesehatan, kekuatan tubuh yang baik. Berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil Amanat Agung, mari Tuhan juga terus tolong pakai kami menjadi alat-alat-Mu, melalui kesaksian hidup kami, orang boleh melihat kemuliaan Tuhan terpancar, nama Tuhan dipermuliakan, mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami terus berdoa untuk berakhirnya pandemi COVID-19, karena itu upaya yang dilakukan, baik itu vaksinasi, penerapan PPKM, prokes, dan sebagainya, aturan-aturan yang dibuat, kiranya Tuhan pakai menjadi sarana untuk membuat COVID-19 semakin melandai, dan kami semakin boleh berada dalam kondisi yang semakin baik, semakin normal. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai juga anak-anak-Mu yang kan mengikuti vaksinasi, beri kesehatan kekuatan tubuh yang baik. Makasih Bapa, kami doakan pemerintahan negara kami, berikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu menerapkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kebaikan dan pemulihan negeri kami, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, keamanan, apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga negara kami tetap utuh bersatu di dalam wadah NKRI, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tetap menjadi dasar bagi negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami doakan orang-orang yang berkekurangan, yang menderita, fakir miskin, anak-anak terlantar, dimanapun berada. Tuhan, Engkau juga berkati mereka dan mampukan kami menjadi saluran berkat juga buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini, bersyukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, berkati mereka, urapi mereka, jadikan alat-Mu yang semakin indah, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir, kami percaya tidak ada satupun anak-anak-Mu pulang dengan sia-sia. Kami akan pulang dengan kelimpahan berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, dan sertai kepulangan kami sampai di rumah dengan selamat, beraktivitas sepanjang hari ini bersama Tuhan. Kalau Tuhan bersama kami, siapa yang dapat melawan kami? Kalau Tuhan bersama kami, apa yang tidak dapat kami hadapi? Semua akan kami jalani dengan baik bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau ada dosa, pelanggaran yang tersembunyi, supaya tidak menghalangi setiap berkat Tuhan atas kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara, tadahkan kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan.
dan aminilah setiap kata-kata. Diberkatilah saudaraku, ketika engkau memasuki rumah Tuhan ini. Diberkati pula lah engkau, ketika sebentar dengan iman percayamu, engkau akan keluar meninggalkan tempat ini. Diberkatilah hidup pribadimu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah segala sesuatu yang saudara lakukan dalam hidupmu. Pulanglah dengan sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom. Turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Amin. Silakan saat teduh. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.